cobain makanan yang dimakan sama Chuyang, food blogger terkenal di Korea pas kemarin dia main ke Indonesia. Kalian pasti pernah deh lihat videonya Chuyang makan. Kemarin kan dia main ke Indonesia ya, ke Jakarta. Terus sempat berapa kali lewat FYP dia tuh makan di warung pinggiran gitu guys. Di sini ini nih namanya warung Batia. Pas aku nyampe, bannernya tuh udah isinya mukanya Chuyang, food blogger terkenal di Indonesia. Terus ini Mbak Tianya, dia lagi mau masak guys. Jadi hari ini aku tuh datang buat cobain mie rebusnya. Terus aku juga pengen cobain nasi goreng. Paling ngiler ngeliat Chuyang makan mie rebusnya ini nih. Ini bukan Indomie ya guys, jadi bener-bener dari kuah kaldu dimasak sama Mbak Tia. Jadi deh mie rebus mie nyemek sih kalau katanya Mbak Tia. Kalau suka pedes ini cabai kita bisa tambah sepuasnya sendiri. Pasti di bayangan kalian rasanya gurih, asin, berkaldu. Betul guys, rasanya kurang lebih seperti itu. Ini by the way kerupuknya sepuasnya, aduh bahagia makan pakai kerupuk. Jujur aku suka, tapi menurut aku ini kayak masih kurang. Jadi ini buat nambahin asinnya aku pakein sambal yang banyak karena pasti pakein sambal tuh baru enak gitu guys. Terus ini juga pesen nasi goreng. Menurut aku ini nasi gorengnya biasa aja sih ya, kayak nasi goreng pada umumnya lah, setengah per 10. Dan kalian tahu gak itu 2 piring abisnya cuma 30.000, murah banget ya. Alright, selesai sarapan, kita lanjut mau makan siang. Ini makan siangnya kan mau ke mall ya. Biar vibes-nya jadi Mbak Chuyang, kita kayak make upan dulu gak sih? Siapa yang kangen ngeliat aku make upan kayak gini? Ini kalau kalian pengen make up yang flawless, saran aku pakai concealer aja supaya nggak kelihatan dempul-dempul. Pakai di bawah mata karena matanya perlu diselamatkan. Tada, coveragenya mantap bikin sekali. Kulitnya tuh kelihatan mulus, poreless. Jadi ini aku pakai concealernya tuh dari Vocalour. Concealernya juga ada UV filternya, jadi menurut aku kayak wah mantap. Bisa lihat ya before di sebelah kiri sama after di sebelah kanan. Kulitnya terlihat sangat mulus tapi tetap natural. Terus ngalis juga ini aku masih pakai dari Vocalour. Aku senang kalau pakai alis yang ini tuh kayak bisa gambar hair stroke dengan mudah guys. Aku suka gitu alis yang ada serat-seratnya. Terus kelar ngalis, kelar pakai concealer, tambah blush on, loose powder, highlighter. Terakhir kita pakai gincu. Dalam 3, 2, 1 dan caca. Bagus banget gak make upnya. Aku gara-gara concealernya sih terbaik. Nah udah siap, sekarang waktunya buat kita makan siang. Sebenarnya guys, aku tuh lagi diet. Cuman karena aku mau bikin video ini ya udah nggak apa-apa ya. Buat siangnya namanya Ebiga Jampong. Sini Chuyang makan bermangkok-mangkok. Siang tuh makannya yang ini. Dan begitu aku sampai duduk di meja dikasih menu, aku ngerasa kayak kok menu-menunya menarik banget. Satu, aku pesen jampong yang iga ini nih. Terus aku juga ada pesen udang sama pesen mandu. Nah ini mandunya, kalau menurut aku mandunya digorengnya kelamaan, jadi kulitnya tuh kayak agak keras gitu. Padahal ekspektasi aku bakal cuman isiannya oke sih, nilainya 7,5 per 10 deh. Nah terus ini udang, walaupun beda sama yang digambar, tapi secara rasa enak. Tapi lagi-lagi menurut aku tepungnya ketebelan. Sausnya tuh saus mayones lemon gitu, seger. Aku kasih nilai 8 per 10. Nah ini nih galbi jampong, harga 115.000. Jampongnya lumayan banyak sih. Yang paling bikin aku speechless tadi si daging iganya tuh gede banget. Buat mie-nya nggak setebal jampong yang biasanya aku makan. Daging iganya lembut banget. Menurut aku si jampong ini enak gara-gara iganya sih guys. Dagingnya lembut dan menurut aku satu yang aku kayak ngerasa ini bukan jampong karena kuahnya tuh masih kurang smoky. Biasanya kalau nyobain jampong di mana-mana tuh kayak ada rasa smokinya, tapi ini kurang. Oke sih, 8 per 10. Nah ini total bonnya kalian bisa ngeliat sendiri harganya berapa. Terakhir buat makan malam, walaupun perut aku udah kenyang banget rasanya. Karena Chuyang makan di Sate Marangi Haji Yeti, jadi aku mau makan di sini juga. Dulu tuh aku pernah cobain makan di sini sekali dan menurut aku rasanya kurang. Tapi entah mengapa, ya entah hari ini kan aku pesen 5 sate ayam dan 5 sate sapi. Karena ini Sate Marangi, jadi bumbunya ya bumbu kecap aja. Dan entah mengapa hari ini rasanya enak dong. Apalagi sate sapinya guys, walaupun kelihatannya kayak keras gitu ya pas aku makan, cuman dagingnya tuh empuk, terus udah gitu bumbunya enak banget dimakan sama kerupuk. Bakal kesini lagi sih buat makan sate. Nilainya 10 per 10, aku suka banget, aku bakal balik lagi apalagi pakai bumbu-bumbu sambel, tomat, si cabai hijaunya itu. Dan total makannya segini. Kalian paling ngiler sama makanan yang mana? I love you, aku pengen bikinin kue ulang tahun buat Mas Bucin, tapi berujung gagal, terus cengeng, malah menangis. Tapi gak apa-apa, ujung-ujungnya aku bikin lagi. Jadi kalian harus temenin Pelia. Oke, jadi aku bikin tepat di hari ulang tahun Mas Bucin. Jadi rencananya adalah aku pengen bikinin Mas Bucin brownies. Ini aku udah pecahin telur, tuangin gula halus, kocok-kocok sampai dia udah nyatu rata. Nah disinilah guys kebodohan aku mulai terjadi. Jadi aku baca resepnya kan. Kalian lihat angka 75 gram dark chocolate sama 25 gram margarin itu. Aku bacanya 750 gram dark chocolate sama 250 gram butter. Aku gak tahu lagi deh. Ini aku lelehin semuanya. Udah dia hampir meleleh semua nih kan. Tuh lihat mukanya semeringah karena wanginya enak banget. Yang paling bikin nyesek adalah aku tuh pakai butternya yang satu kotak hampir 100.000. Setelah semuanya cair, aku masukin tuh adonan telur sama gula yang tadi yang pertama. Nah pas aku ngeliat teksturnya, aku tahu ada yang salah. Cuman kayak ya udah kita lakukan saja. Aku masukin
terigu sama ada masukin cocoa powder juga. Terus setelah udah semuanya masuk, kita aduk-aduk supaya nggak ada gumpalan. Dan coba kalian lihat brownies mana yang adonannya secair ini. Duh, aku ini kalau misalnya udah aku edit ya, aku isi suara begini bawaannya lucu. Tapi pas hari itu aku bikin, rasanya sedih banget. Udah tadi aku tambahin almond, terus aku juga tambahin KitKat. Aku masukin nih ke oven panggang sekitar 20 menit. Terus aku bingung, kok coklatnya malah mendidih, anjay. Bodoh, sumpah aku sih bodoh banget loh. Kita kayak manasin coklat. Benjir. Ini aku sedih banget sebenarnya pakai banget. Cuman aku tidak boleh pasrah. Jadi akhirnya aku transisi aja, aku bikin adonan baru lagi dengan bahan-bahan yang nyisa. Dan bersyukur sekali guys. Walaupun almondnya rada gosong, ini browniesnya jadi. Setelah aku hias malah jadi kayak es kuburan. Kalau kata kalian malah mirip banget lagi. Kayaknya sama-sama warna hitam terus ada cacanya sih. Banget ya Mas Bucin, kue ulang tahun kamu tahun ini bener-bener definisi gagal. By the way ini posisinya dia juga udah tahu sih aku pengen bikinin kue. Terus dia kayak it's okay. Ya gitulah tipikal cowok-cowok yang mensupport wanitanya. Selain bikinin kue, aku juga masakin makan malam buat ulang tahunnya Mas Bucin. The moment of truth. Ini kira-kira brownies pertama bikinan aku. Menurut aku sih enak ya. Tuh kan diketawain. Lucu, Parah banget kamu itu. tapi enak rasanya. Ini kebetulan ada calon ipar saya juga ya. Dan menurut mereka sih enak, tapi kayak ada yang salah aja sama teksturnya. Nggak tahu deh, ya udahlah. Kok malah marah-marah. Pokoknya happy birthday Mas Bucin. Nanti tahun depan tungguin ya kue aku lain. Bye, love you, dadah. Hai, belajar jadi istri yang baik. Cobain bikin makanan yang lewat di FYP buat Mas Bucin. Ya ini rada tengah malam, terus Mas Bucin lagi mau berenang. Jadi aku yang kayak habis berenang sepertinya dia harus makan ya. Aku nggak tahu sih menurut kalian istri itu sebenarnya harus bisa masak atau enggak. Cuman kalau misalnya ke Mas Bucin dan aku sebagai calon istrinya ya, aku ngerasa akan lebih baik kalau aku menjadi istri yang bisa nyiapin makanan buat Mas Bucin. Walaupun ini makanan yang aku mau bikin gak pakai effort karena cuma pakai 4 bahan doang. Ini makanan yang lewat terus di FYP aku yakin pasti lewat juga sih di FYP Kalau dari kemarin belum lewat di FYP kalian, berarti belum banyak main TikTok. Ini kebetulan di bawah apartemenku tuh langsung ada Indomaret, jadi bisa bikin mie di sini guys. Ini aku beli ramen cup aja yang pedas, mayonnaise sama ini bakso hotnya Kenzler. Dan terakhir kalian beli rumput laut karena namanya ramen kan biasanya ada rumput lautnya tuh di akhir. Oke, sekarang kita masak. Karena Pele pakainya mie cup, jadi aku langsungin aja semuanya. Masukin bumbunya, mayonnaise sama ini si bakso hotnya. Diancur-ancurin dulu. Nah kalau udah ancur kita masukin deh. Langsung kita tuang air panas, diemin ya kurang lebih 5 menit. 3, 2, 1 dan tada. Serius ini beneran gampang banget. Cuman bentar, menurut aku ini pedes tapi kayak masih kurang pedes. Jadi aku mau tambahin lagi topping baksonya. Karena saus Kenzler yang ini menurut aku bener-bener pedes. Jadi kalau ditambahin mie pedes kayak gini, dah tambah jontor dah. Malah aku cobain duluan, maaf ya Mas Bucin. Cuman beneran deh, kalau kata orang-orang yang lewat FYP aku kan kuahnya pedes nampol tapi creamy karena ada mayonisnya. Terus pakai baksonya yang berdaging, mantap. Jujur sih, ini enak guys. Ya, Mas Bucin udah habis berenang dia kayak enak. Ini beneran aku nggak bohong, beneran kata dia. Ini kalau misalnya kalian nonton dan kalian nggak ngiler, aduh kenapa? Enak banget loh ini. Dan bener dipakai rumput laut tuh rasanya jadi kayak ramen sekali. Kalian wajib cobain karena bikinnya ya balik lagi dia cuma 4 bahan, nggak pakai effort. Aslinya tapi kayak enak banget, lihat sampai habis guys. Sepertinya aku udah cukup berhasil ya latihan menjadi istri yang baik. So bye bye, love you, carias.